Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Jadi di sini kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi. Perkenalkan, nama saya Putu Gita Cantik Haryanti, NPM 1932122208. Saya akan menjelaskan tentang pengertian rekrutmen dan seleksi. Jadi rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Sedangkan seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Dan saya akan membahas rekrutmen dan seleksi. Jadi proses rekrutmen yang pertama itu ada memasang iklan di berbagai media cetak seperti koran, majalah, tabloid atau radio, dan televisi. Dan yang kedua adalah pendekatan langsung ke sekolah, universitas atau lembaga-lembaga pendidikan kejuruan atau pusat-pusat kursus para karyawan sendiri yang akan mengajukan kenalan atau anggota keluarga yang dapat mereka jamin kebaikan kerjanya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Sukmadewi, NPM 1932122241, menjelaskan tentang tahap-tahap proses rekrutmen dan seleksi. Proses rekrutmen itu yang pertama ada memasang iklan di berbagai media cetak seperti koran, majalah, tabloid, atau di radio dan televisi. Yang kedua, pendekatan langsung ke sekolah, universitas, lembaga-lembaga pendidikan kejuruan, dan atau pusat-pusat. Kemudian ada sumber rekrutmen, pelamaran langsung atau pelamaran tertulis. Pelamaran langsung sering dikenal dengan istilah application at the gate. Artinya para pencari pekerja datang sendiri ke suatu organisasi untuk melamar. Ada kalanya tanpa mengetahui apakah di organisasi yang bersangkutan ada atau tidak yang lowongan yang sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman pelamar yang bersangkutan. Ada pelamar tertulis. Para pelamar yang mengajukan lamaran tertulis melengkapi surat lamarannya dengan berbagai bahan tertulis mengenai dirinya yang dianggap perlu diketahui oleh perekrutmen tenaga kerja yang baru akan menerima dan meneliti surat lamaran tersebut. Perkenalkan, nama saya Intan Leoni dengan NPM 19321222235. Selanjutnya yaitu lamaran berdasarkan informasi orang dalam. Para anggota organisasi berbagai pihak yang diketahui sedang mencari pekerjaan dan menganjurkan mereka mengajukan lamaran. Berbagai pihak itu dapat sanak saudara, tetangga, teman sekolah, berasal dari suatu daerah, dan lain sebagainya. Sumber rekrutmen ini layak dipertimbangkan karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, para pencari tenaga kerja baru. Selanjutnya ada iklan. Pemasangan iklan merupakan salah satu jalur rekrutmen yang paling sering dan paling banyak digunakan. Iklan dapat dipasang di berbagai tempat dan menggunakan berbagai media, baik visual, audio, maupun yang bersifat audiovisual. Selanjutnya ada instansi pemerintahan. Di setiap pemerintahan negara dapat dipastikan adanya instansi yang tugas fungsionalnya mengurus ketenagakerjaan secara nasional, seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pemburuhan, Departemen Sumber Daya Manusia, atau instansi pemerintah yang cakupan tugas sejenisnya. Lalu ada juga perusahaan penempatan tenaga kerja. Salah satu perkembangan baru dalam dunia ketenagakerjaan ialah tumbuh dan beroperasinya perusahaan-perusahaan swasta yang kegiatan utamanya adalah mencari dan menyalurkan tenaga kerja. Ada juga perusahaan pencari tenaga kerja profesional, perusahaan pencari tenaga. Selanjutnya ada serikat pekerja. Banyak negara serikat pekerja tidak hanya dibentuk di organisasi atau perusahaan di mana semua pekerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan jenjang pangkatnya, menjadi anggota, tetapi ada juga serikat pekerja yang keanggotaannya didasarkan pada profesi atau bidang keterampilan, seperti misalnya serikat pekerja bangunan, serikat pekerja instalasi listrik, serikat perawat dan lain sebagainya. Saya Ibu Teguh Sanjaya, NPM 19321239 akan melanjutkan presentasi tentang kendala-kendala dalam proses rekrutmen.
Proses rekrutmen bukanlah suatu kegiatan yang mudah dan sederhana. Banyak hambatan yang ditemukan dalam kegiatan tersebut. Kendala-kendala dalam proses perekrutan antara lain yaitu karakteristik organisasi, terus yang kedua ada tujuan dari kebijakan organisasi, yang ketiga ada kondisi lingkungan eksternal organisasi, yang keempat ada biaya rekrutmen organisasi, yang kelima ada kompensasi, yang keenam ada kebiasaan rekrutmen, yang ketujuh ada pasar tenaga kerja, dan yang terakhir ada tuntutan tugas. Kemudian selanjutnya ada analisis jabatan. Di samping menghasilkan uraian dan spesifikasi jabatan, memiliki kegunaan lain, yaitu 1. Pengadaan tenaga kerja, 2. Pelatihan, 3. Evaluasi kinerja, 4. Penilaian prestasi, kelima promosi dan transfer pegawai, keenam organisasi, yang ketujuh dan yang terakhir yaitu induksi. Kemudian ada Gibson 1984 mengemukakan 3 pendekatan mengenai efektivitas, yaitu pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasikan efektivitas, merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekan peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas pengembangan teori dan praktek. Terus yang kedua ada pendekatan teori sistem, menekankan pada pertahanan elemen dasar, masukan proses pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Terus yang ketiga ada pendekatan multi konstituensi. Pendekatan ini adalah perspektif yang jadi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa 1. Tekanan pekerjaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prestasi kerja. Yang kedua yaitu promosi jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja. Yang ketiga yaitu kompetensi karyawan signifikan dalam moderasi pengaruh tekanan pekerjaan terhadap prestasi kerja dan bersifat melemahkan. Yang keempat yaitu kompetensi karyawan signifikan dalam modernisasi pengaruh promosi jabatan terhadap prestasi kerja dan bersifat menguatkan. Yang kelima yaitu ada variabel tekanan pekerjaan dan promosi jabatan secara kesimpulan maupun mempengaruhi prestasi kerja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.